Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Memaksa kita untuk terus beradaptasi. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Menyajikan informasi berbasis data, menghadirkan makna di balik peristiwa, memberikan ruang komunikasi dalam koran cetak dan e-paper. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua masih berada di dalam room ini. Baik, di sesi sekarang ini kita akan berdialog bersama. Kita akan berbicara bersama, kita akan berbagi bersama, sharing, cerita, pemaknaan dengan topik kita yakni dualitas hidup yang kontradiktif. Konsep dualitas hidup yang kontradiktif ini sebetulnya semacam sebuah refleksi yang tentu ada unsur filsafat di sana, ada unsur sainsnya juga, dan ini sebagai bagian dari penggalian pemikiran Heri Priyono, Bernardinus Heri Priyono. Siapa itu Heri Priyono nanti akan saya perkenalkan sedikit, dan di sesi ini kita bersama dengan Mas Justinus Prastowo. Selamat malam, Mas Justinus Prastowo. Selamat malam, Ya, Bung Alex. Ya, selamat datang, selamat berpartisipasi di dalam Filofest di sesi pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, dan kita juga sudah hadir pula Mbak Muji Kartika, Mbak Kanti biasanya dipanggil. Selamat malam Mbak Kanti. Selamat malam. Sebentar saya rename dulu. Mas Pras, apa kabar? Ya Allah. Yang mulia Ketua alumni. Apa kabar yang mulia Mbak Kanti? Apaan sih? Saya pasang ini belum berhasil ini loh. Pasang background ntar ya. Oke. Sambil diutak-atik tidak apa-apa. Baik. Iya. Ya, jadi malam ini kita akan menggali bersama refleksi-refleksi filosofis dari Romo Heri B. Priyono tentang dualitas hidup yang kontradiktif, dan dua narasumber kita pada malam hari ini adalah dua orang yang memang sejauh yang saya tahu ya cukup intens berdiskusi dengan Romo Heri, baik itu sebagai sesama praktisi dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga sebagai murid-muridnya Romo Heri Priyono, dan tentu saya kira nanti akan ada pengalaman-pengalaman menarik bagaimana dualitas ini juga mewarnai perjalanan intelektual Romo Heri dan juga pergulatan intelektual Mas Justinus dan Mbak Kanti ya dalam menempuh studi filsafat. Nah, untuk informasi sedikit mengenai dua narasumber kita pada malam hari ini, ya Mas Justinus dulu belajar di STF Dirgantara S2, demikian juga Mbak Kanti, saya panggil saja Mbak Kanti ya, itu nama akrabnya, belajar juga di STF Dirgantara S2, sekarang sedang menempuh juga di kampus yang sama S3, sambil menekuni profesi di bidang hukum. Demikian juga Mas Pras menekuni profesi di bidang perpajakan. Tentu dua narasumber kita figur publik yang sangat berperan juga di dalam kehidupan keindonesiaan kita. Semoga dari mereka kita bisa akan menggali bersama bagaimana pergulatan refleksi mengenai dualitas hidup yang kontradiktif. Dan mungkin nanti boleh jadi dualitas hidup yang kontradiktif itu juga mungkin mewarnai karya-karya dua murid dari Romo Heri ini.
Nah, saya perkenalkan sedikit dulu mengenai siapakah sih sebetulnya Romo Heri ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam siapa sebetulnya Romo Heri ini, saya mungkin akan bacakan satu puisi yang ditulis oleh Romo Heri, dan setelah Romo Heri meninggal tahun lalu, puisi ini kemudian beredar luas, baik itu di tulisan-tulisan tentang Romo Heri maupun juga dari WA Group yang satu ke WA Group yang lain. Seperti kapal yang di pantai tak sendirinya bercerita tentang kedalaman samudra, seperti jubah kita tak sendirinya bercerita tentang cinta. Seperti buku sejarah tak pernah bercerita tentang rakyat yang kalah, seperti penguasa tak pernah berita tentang luka. Nah, Romo Heri adalah seorang Yesuit. Dia meninggal dalam usia 60 tahun karena serangan jantung di Kolese Yesuit yang ada di Jakarta, di Canisius. Dibawa ke rumah sakit Carolus tetapi tidak tertolong. Dan selama hidupnya, Romo Heri mengajar di STF Bidakara, menyelesaikan pendidikan di Filipina, kemudian melanjutkan di London School of Economic, lalu balik ke Indonesia, mengajar dalam isu-isu atau topik-topik tentang globalisasi, filsafat politik, dan karya terakhir adalah bukunya mengenai korupsi, saya kira sebuah mahakarya yang menjadi bahan referensi oleh berbagai macam pihak dalam upaya untuk mengatasi korupsi di negeri kita tercinta Indonesia ini. Nah, seperti apa sebetulnya dualitas hidup yang kontradiktif itu? Nanti kita gali dari dua pembicara kita. Teman-teman nanti kalau mau nanya bisa di room chat atau nanti raise hand juga boleh. Dan konsep dualitas ini saya tidak tahu apakah ini khas Indonesia atau khas filsafat Barat juga, karena kalau kita merujuk jauh ke belakang pada Plato, pada Descartes, kemudian juga pada Aristoteles, sebetulnya menyinggung-nyinggung juga soal dualitas ini. Tetapi apakah ada yang khas dari refleksi filosofisnya Romo Heri? Mari kita simak bersama-sama dialog kita pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya sudah disampaikan kepada kedua pembicara kita, tetapi kita lentur saja, rileks saja, supaya justru dengan kelenturan itu obrolannya menjadi lebih asik dan menarik ya. Termasuk jok-jok yang mungkin muncul dari Romo Heri selama hidupnya, itu bisa direfleksikan bersama juga pada malam hari ini. Kita mulai dari Mbak Kanti dulu. Mbak Kanti. Mas Pras dulu dong. Oh, Mas Pras dulu, boleh deh. Takut kualat saya. Oke, Mas Pras. Sejak kapan sih kenal Romo Heri itu? Kenal Romo Heri? Kira-kira 90-an, sekitar reformasi ya. Saya mengenal beliau. Dalam konteks apa itu? Apakah dalam konteks diskusi yang serius atau minum wine atau apa gitu ya? Atau merokok bersama mungkin? Awal mengenal almarhum Romo Heri, saya mengenal beliau tidak mengenal saya. Ya, beliau aktif di ISJ waktu itu, aktif di gerakan sosial. Saya waktu itu seorang karyawan yang ikut juga dalam beberapa kegiatan sosial meskipun tidak militan, tetapi saya sering mengikuti diskusi-diskusi, obrolan-obrolan bawah tanah, dan mengenal pribadi maupun pemikiran beliau yang kemudian saya kenal lebih dekat setelah tahun 2000-an, dan akhirnya lebih intens karena bisa berdiskusi secara langsung, personal, dan substansial gitu ya, termasuk tadi ya minum wine dan tentu saja merokok. Bang Alek. Iya. Oke, Mbak Kanti sendiri, kayaknya Mbak Kanti ini yang seringkali dibuat gelisah oleh Romo Heri karena tesis nggak selesai. Mbak Kanti. Iya, saya tidak seistimewa, seberuntung Mas Pras kenal Romo Heri sudah lama, tapi
Saya baru bertemu Romo Heri betul-betul secara fisik itu ya ketika saya masuk kelas matrikulasi gitu. Jadi sebelumnya kenal ya dari tulisan-tulisannya gitu, tapi kemudian begitu masuk kelas matrikulasi, oh ini ya orang yang bernama Heri Priyono gitu. Jadi itu 2000 berapa sih 2011? 2011 ya. masuk matrikulasi. Jadi relatif sangat baru. Gitu. Tapi dari perjumpaan awal itu apa kira-kira, bukan kesan pertama tetapi apa yang Mbak Kanti tangkap? Sebelumnya kan mengikuti dari tulisan-tulisannya ya. Ya, Romo Heri memang intens sekali nulis ya, di Kompas terutama. Itu sangat intens itu ya. Nah, ketika ketemu pertama kali gimana? Membaca tulisan-tulisannya itu kan selalu bernada marah gitu ya. Bahkan ketika saya ngobrol terakhir ngobrol gitu, kalau Romo Heri sudah mulai ngomong, kenapa sih mahasiswa tuh bikin tesis lama gitu, sedangkan saya nulis ini cepat segala macam gitu. Saya cuma akan bilang begini, ya iyalah Romo marah aja jadi artikel gitu kan. Gitu. Jadi marah sedikit jadi artikel di Jakarta Post, marah sedikit jadi tulisan di Kompas gitu. Jadi itu kayak orang batuk aja gitu buat Romo Heri gitu. Jadi ketika saya ketemu gitu, ya nggak jauh-jauh beda dengan tulisan-tulisannya gitu. Tapi yang saya mau cerita mungkin begini, kesan saya pertama itu, saya itu kan praktisi yang pada hukum, tahun yang pada tahun-tahun 2010 ketika saya masuk ke STF itu sebenarnya sudah tahun ketiga saya terlambat daftar gitu, baru berhasil daftar itu tahun 2010 itu. Nah, itu sebenarnya nyaris puncak kegelisahan saya sebagai praktisi, begitulah kira-kira. Yang kemudian saya menemukan istilahnya, oh ini yang disebut dengan problem eksistensial gitu ya. Nah, ketika saya yang background-nya praktisi, yang namanya juga praktisi gitu, berpikirnya serba praktis gitulah, tapi kemudian mengalami kegelisahan segala macam. Ketika saya bertemu dengan Romo Heri di ruang filsafat itu, saya merasakan dekat gitu. Jadi saya tidak minder, saya tidak merasa ada jurang yang sangat curam antara filsafat dengan hidup praktis gitu-gitulah gitu. Sehingga ya saya akan bisa belajar banyak dari orang ini karena saya merasa tidak terlalu jauh gitu, sehingga saya dan akhirnya begitu gitu, saya bisa bertanya apapun tanpa malu. Pertanyaan saya ini ilmiah apa enggak sih, pertanyaan saya ini filosofis apa enggak sih gitu. Itu kepada Romo Heri saya tidak takut, tidak ragu, tidak ini gitu, sehingga saya menjadi bisa bertanya apapun. Itu tadi tanpa peduli bahwa jangan-jangan pertanyaan saya nggak filosofis, malu-maluin gitu. Itu mulai dari situ sih sebenarnya. Ya, oke. Di sesi kita ini juga teman-teman di YouTube itu juga mengikuti ya. Jadi kita bisa mengeksplor secara lebih lugas persoalan atau perkara dualitas ini. Teman-teman yang mengikuti melalui YouTube, selamat mengikuti, selamat menyimak. Semoga ini menjadi inspirasi juga bagi kita semua untuk menggerakkan pemikiran-pemikiran ke depan. Nah, saya ke Mas Pras. Mas Pras, sejauh Mas Pras intens berdiskusi, mengikuti kuliah-kuliahnya, membaca tulisan-tulisan Romo Heri. Nah, sebetulnya apa sih yang khas pada Romo Heri ini dari segi pemikirannya ya? Dari segi pemikirannya. Ya, saya cerita sedikit sebelum masuk ke pemikiran karena ini menjadi penting ya. Ya, silakan Mas. Awal mula perjumpaan kedua yang cukup filosofis itu kalau saya ibaratkan itu semacam Saulus yang berjumpa dengan Yesus lalu dia menjadi Paulus itu, Bang Alex. Kira-kira begini. Dulu itu saya menulis sebuah buku tentang teologi. Hasil dari membaca sana sini sebenarnya. Tapi saya dengan percaya diri ingin menerbitkan buku itu sebagai bagian dari pergulatan saya. Lalu saya suatu ketika datang ke Romo Manyish. Dengan percaya dirinya, saya
minta kata pengantar dari Romo Magnis. Romo Magnis sudah mulai membaca sedikit-sedikit, terus komentarnya, kamu temui Romo Heri aja. Terus kalau bisa kamu sekolah di sini. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi lama-lama saya pikirkan, jangan-jangan ini tulisan saya ini nggak bermutu, ditolak. Nah, penolakan halusnya, tapi ini penolakan yang akhirnya membuat titik balik ya. Kamu tidak cukup bermutu, tapi belajarlah, gitu kan. Kamu bisa menjadi lebih baik, gitu kira-kira. Lalu saya ketemu Romo Heri, saya ceritakan itu, beliau ketawa, terus tanya, apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Ya sehari-hari saya bergelut dengan isu ekonomi, saya belajarnya itu. Nah sudah, itu banyak yang bisa kita pikirkan. Dan kamu bisa memulai proyek yang lebih baik secara metodologis dengan belajar filsafat. Udah pas kamu datang ke sini. Nah itu kira-kira 2004 mungkin ya. Setelah itu, setahun kemudian saya mendaftar matrikulasi. Yang pertama membuat saya terkesan tentu ketajaman berpikirnya ya, keketatan berpikir secara metodologis. Romo Heri menunjukkan cara berpikir yang ketat, yang tajam, sekaligus tadi mengajak kita itu juga terangsang untuk ikut berpikir. Meskipun mungkin belum nyampe yang dimaksud apa, tapi kan sebagai sebuah tata krama kita harus berpura-pura ngerti, Bang Alex ya. Sudah, itu penting juga. Kita merasa bisa mengimbangi meskipun saya setelah berpikir keras, maksudnya apa gitu kan. Setelah saya merenung-renungkan, ternyata itu. Alih-alih mengajak saya memahami jawaban-jawaban pada realitas, Romo Heri lah yang kemudian menunjukkan pada saya betapa banyak realitas itu mengandung tegangan. Ada dualitas yang tidak boleh dipahami dengan cara berpikir either or gitu kan, tapi both and. Apa yang dibilang memeluk realitas itu ya menghidupi kontradiksi, paradoks-paradoks itu. Itu yang lalu bagi saya khas, dan belakangan banyak hal saya diskusikan. Romo Heri menjadi sahabat, tidak sekedar di ruang kuliah, tapi saya sering makan berdua, sering sekedar janjian. Kadang saya jemput, kadang ketemu di mana hanya untuk ngobrol hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Tapi di situ saya diam-diam lalu menyadari beliau sedang membentuk saya dengan cara membentur-benturkan pada beberapa forum. Nah ini yang menarik, Bang Alex. Romo Heri itu banyak menerima undangan. Yang saya tahu sebenarnya beliau itu bisa menghadiri dan juga sangat mampu untuk membahas itu. Tapi demi yaitu memberi kesempatan mendidik, kadang-kadang Romo harus beralasan, saya keluar kota, saya tidak cukup waktu untuk ini, saya tidak update lagi, kamu aja yang datang. Saya dikasih bekal 1-2 tips and trick untuk nanti kamu berdebat kalau ditanyain orang. Nah itu yang membuat saya lalu berani untuk masuk ke ruang-ruang publik, dan Romo terus menanyakan, bagaimana? Kamu ada kesulitan, bisa ini, bisa itu tidak. Nah besok lagi begini. Itu yang menurut saya khas, ketelatenan, kesabaran beliau, itu tidak sekedar beliau akademisi atau intelektual, tapi betul-betul guru yang menurut saya menuntun. Maka di buku kenangan itu saya menulis, saya adalah bejana yang dibentuk oleh tangannya. Betul, karena bagi saya beliau sangat berjasa membentuk, mengubah dan mengarahkan. Tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara praksis ya. Apa yang mendorong saya untuk berani terlibat di ruang publik, itu ya karena contoh-contoh yang beliau ajarkan dan beliau berikan pada saya gitu. Mbak Kanti, pertanyaan yang sama tadi. Halo Mbak Kanti? Ya. Ya. Ya, bahkan menurut saya sebenarnya Romo Heri bukan hanya mengajarkan bahwa dua tegangan itu harus dirangkul, tapi sampai pada pertanyaan praktis saya selalu bilang begini,
terus formulanya seperti apa sih Romo gitu ya. Jadi pada saat saya menulis tesis itu juga pemikiran jalan ketiga begitu. Terus kemudian pertanyaan awal ketika saya membawa buku itu, Romo, saya mau menulis buku ini, apakah buku ini memenuhi kualifikasi atau tidak untuk saya jadikan buku pegangan atau buku utama di tesis saya. Itu beliau menjawab kriterianya kalau seorang pemikir jalan ketiga itu memang dia harus punya tawaran novum baru gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Sederhananya beginilah kira-kira. Seorang laki-laki dan perempuan menikah itu adalah dua orang yang berbeda. Kemudian dia melahirkan anak gitu ya. Nah, anak itulah jalan ketiga itu gitu. Sehingga tetap ada formulanya, tetap ada apa namanya? Ada wujudnya gitu, bukan ya ini ya itu atau enggak ini enggak itu, tapi tetap bisa dilihat. Tapi kemudian apa namanya? Si produknya tadi itu bisa, kalau ibarat anak tadi, dia bisa, mungkin dia mirip bapaknya, mungkin dia mirip ibunya, tapi bahkan dia mungkin mirip neneknya dari ibu, mirip kakeknya dari bapak, dan seterusnya begitu. Tapi tetap sebenarnya itu bisa dilihat, itu bisa dirumuskan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perkembangannya, Romo Heri bukan hanya mengajarkan bahwa yang harus dirangkul itu cuma dua gitu, tapi lebih dari dua gitu. Dan cara kita melibatkan diri, cara kita melihat realitas itu juga harus banyak perspektif gitu ya, kayak tadi yang dibilang Mas Pras, misalnya kalau kita mau melihat satu X begitu, ya itu kita melihat yang dualitas itu hanya dari sisi wawasan saja, hanya dari sisi pengetahuan saja gitu. Tapi melihat realitas hanya dari sisi pengetahuan, menurut Romo Heri itu nggak cukup gitu. Melihat realitas itu juga harus melibatkan empati. Melihat realitas itu juga harus melibatkan aspek-aspek yang lainnya lagi gitu. Itu kenapa saya pernah diajak terakhir itu sebentar. Oke, sambil menunggu nanti dilanjutkan oleh Mbak Kanti, Mas Pras, boleh Mas Pras mengeksplisitkan sebetulnya memeluk realitas baik ini maupun itu sebetulnya seperti apa? Lalu nanti bisa lanjut ya Mas Pras ya, di room chat itu ada pertanyaan panjang, nanti akan saya bacakan ya. Tapi boleh dulu atau kita kembali ke Mbak Kanti dulu. Mbak Kanti lanjut lagi dulu Mbak Kanti, silakan. Ya, sebentar. Gara-gara ada panggilan, saya hilang tadi mau ngomong. Ya, itu bagian dari dualitas. Ya, saya pernah diajak Romo Heri nongkrong di stasiun Gondang Dia gitu, di belakang rumahnya kan. Jadi setelah makan di tempat yang sangat ramai, terus kemudian kami nongkrong lah di stasiun. Nah, setelah itu cuman mau ngobrol apa yang kita dapatkan dari peristiwa malam ini. Kita makan di tempat yang sangat ramai, kemudian kita juga nongkrong di tempat yang sangat ramai, tapi tidak ada satupun yang menyapa kita gitu. Tidak ada satupun yang menyapa kita. Sebenarnya saya sedang mentraining kamu. Biasanya Romo Heri akan bilang ini adalah cara dia selalu membangun empati gitu ya, mengasah empati dia terhadap realitas gitu. Tapi pada saat itu beliau bilang bahwa saya sedang mentraining kamu menjadi zero, itu manusia yang tidak diperhitungkan, manusia yang tidak ditengok, manusia yang tidak disapa gitu. Banyak orang akan marah, akan sakit hati karena merasa dia sudah merasa terkenal, merasa berbuat banyak, tapi kemudian tidak ada yang menyapa dia, tidak ada yang mencium tangan dia, tidak ada yang menengok dia. Itu banyak orang akan marah. Dan hari ini saya mau mentraining kamu untuk merasakan itu, merasakan menjadi orang yang sama sekali tidak ditengok, tidak disapa, tidak di ini segala macam. Nah, tapi apa kaitannya dengan melihat tadi itu, bahwa merasakan
pengalaman seperti itu tuh pada akhirnya juga akan membantu kita untuk melihat realitas tadi itu gitu. Jadi itu nyambung dengan puisi tadi itu, bahwa ketika kita melihat jubah orang, dia tidak akan pernah bicara soal powerless gitu ya, karena jubah itu sudah powerful gitu ya, kayak gitu gitulah. Jadi apa yang saya mau bilang sekali lagi adalah Romo Heri selalu bilang jangan culun melihat realitas gitu. Jangan, jadi kalau saya terlalu sederhana merumuskan kalimat atau melihat realitas, beliau akan bilang kamu terlalu naif melihat realitas. Kamu terlalu culun melihat realitas. Tapi kalau saya terlalu serius, misalnya saya dikirimin artikel gitu, terus kemudian saya bertanya gitu, Kanti, kenapa sih kamu terlalu serius melihat apapun? Don't take everything seriously gitu. Romo, apaan sih? Semua serba nggak pas gitu ya, semua serba salah gitu. Bahkan di kelas pun kalau saya berkerut-kerut gitu, sebentar lagi nih Kanti pasti akan nggak terima. Dia pasti tanya ini, pasti nggak terima gitu. Jadi kalau kita terlalu serius nanti diturunkan. Kalau terlalu santai itu pasti dikencengin gitu ya, sehingga saya selama berproses dengan Romo Heri rasanya saya kayak terintimidasi dalam arti positif ya, karena nggak berhenti berpikir gitu, nggak berhenti memikirkan. Karena kalau saya sebentar agak lama nggak menghubungi gitu, nah tiba-tiba pasti akan saya ditelepon atau dihubungi gitu. Kamu udah baca buku ini belum? Gitu. Kamu baca buku ini, ini kan kayaknya buku ini penting buat kamu gitu. Pernah saya bilang saya nggak mau baca buku itu gitu. Nah kenapa? Ya itu saya lagi nggak butuh sama buku itu, nggak bisa habisin waktu itu, dan itu selalu diungkit gitu. Kanti dikasih buku dia bilang nggak mau, coba kayak gitu lah gitu. Tapi nanti kalau saya sering menghubungi bertanya begitu, dia akan bilang begini, kamu itu mengganggu, tahu nggak sih, saya itu lagi sibuk, kamu kayak anak kecil yang selalu menginterupsi orang tua bekerja, tanya ini itu kayak gitu segala macam. Jadi mungkin pembelah, ya begitulah, semua serba di apa itu, kayak listrik itu distabilkan gitu kali ya, distabilkan. Ketika kita merasa penting, dia akan tunjukkan bahwa kamu itu tidak ada penting-pentingnya. Tapi ketika kita merasa sangat powerless, merasa sangat hancur gitu, nanti dia akan kasih semangat bahwa kamu itu penting, bla 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 segala macam. Ketika sangat serius dikendorin, ketika sangat santai dipecutin gitu-gitulah. Itulah sangat khas Romo Heri ya. Oke, ya Mas Pras. Silakan Mas Pras. Dualitas, memeluk realitas ini dan itu, bukan ini atau itu gitu ya. Jadi kata kuncinya dan ya. Silakan Mas Pras. Ya, saya menemukan itu semua dalam kata kunci kesanggupan melibati ya, terlibat. Itu kunci menurut saya. Hal yang selalu dijelaskan atau dimetaforkan Romo Heri adalah inkarnasi, misteri inkarnasi. Itu yang selalu saya ingat. Kalau sabda saja menjadi daging, itu berarti pikiran yang mewujud dalam tindakan, dalam perbuatan. Sudah cukup pasti dunia ini bukan tempat terkutuk, tetapi tempat yang baik dan justru penting untuk mengupayakan keselamatan. Dalam bahasa teologis ya, atau kebaikan bersama dalam istilah sosiologis. Saya rasa itu yang menjadi jawaban. Jadi ya orang itu tidak boleh melulu hanya asik dengan pikirannya, tetapi juga harus bertindak. Tapi juga tidak bisanya bertindak tanpa berpikir. Yang saya ingat persis, sabda tanpa daging itu klenik. Daging tanpa sabda, tanpa ide, tanpa pikiran itu adalah robot. Itu yang selalu saya ingat. Jadi saya menemukan itu dalam perjumpaan, interaksi yang cukup lama. Lalu saya menyimpulkan. Jadi ceritanya gini, Bang Alex. Saya itu kan dulu sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan itu juga kecelakaan sejarah, maka bagi saya cukup saya menghabiskan ikatan dinas untuk membayar utang pada negara. Lalu saya selesaikan itu, terus saya pengen keluar. Karena saya dari awal sadar menjadi PNS itu meskipun sesuatu yang bagi saya
baik kalau dihidupi dengan sungguh-sungguh itu sarana untuk mengabdi pada kebaikan publik, tapi bagi saya ya tidak nyaman saja gitu. Lalu ketika saya memutuskan untuk mundur itu, orang yang pertama kali tidak setuju adalah Romo Manyish. Saya pamit cerita itu, Romo Manyish mengatakan, masuk di situ itu kan menjadi lilin di tengah kegelapan. Kalau kamu keluar, yang lain nanti keluar, lalu siapa yang menyalain lilin? Saya lalu berpikir, ya mungkin saya mematikan satu lilin. Tapi mungkin dengan saya pergi, saya bisa membawa satu Petromax. Atau saya bisa membawa lampu yang lebih terang lagi. Gitu. Itu pikiran saya. Setelah saya banyak diprovokasi oleh Romo Heri. Lalu saya bilang Romo Heri, Romo kayaknya saya memutuskan untuk pergi. Karena Romo Heri lah yang membentuk saya. Dan mengajari saya menemukan bahwa pajak itu alat yang disediakan buat kamu membantu publik. Itu Romo Heri katakan. Jadi jangan pergi ninggalin itu dunia kamu udah pasti. Ketika kamu keluar pun, satu hal yang harus kamu tahu, kata Romo Heri waktu itu, kamu nggak bakal bisa meninggalkan cara hidup yang terlibat di ruang publik. Lalu saya diajari Bang Alex waktu itu. Saya dikasih waktu sebulan, jangan putusin dulu. Ya, metodenya saya ingat ya, diskresio, suruh membeda-bedakan mundur tidak, cuma itu aja selama seminggu. Lalu berikutnya kontemplasio. Berat mana? Berat mundur atau tidak mundur? Ditimbang-timbang dulu. 1 minggu. Setelah menemukan jawaban, lalu afirmasio. Pilihan ini saya pilih dengan sadar dan saya harus berani menghidupi. Akhirnya saya putuskan. Saya keluar, Romo Herinya bilang, kamu mau kemana? Saya mau kerja, Romo. Saya punya anak, saya mau kerja di swasta. Sekalian waktu saya aktif membantu teman-teman LSM. Betul, sebulan 2 bulan saya kerja di swasta, saya nggak tahan. Tidak bersentuhan dengan urusan publik. Romo Heri nyukurin saya, sambil bilang begini, tapi kan nggak mungkin kamu balik ke tempat lama. Sekarang harus kamu hidupi pilihan itu, bagaimana caranya? Temukan. Akhirnya itulah titik balik, saya mengadvokasi isu perpajakan. Lalu saya gali, di pajak itulah saya menemukan. Kalau saya meminjam, biar agak kelihatan pinter ya Bang Aur ya, saya mengutip. Saya mengutip bukunya Rasmussen dan Dan Uyl. Dia mengatakan, dia seorang neo Aristotelian. Dia mengatakan begini. Filsafat politik itu hakikatnya mencari pengait dan pengungkit. Istilahnya mencari nexus dan leverage. Apa yang bisa menjadi nexus atau pengait dari banyak kepentingan. Setelah ketemu pengaitnya, di leverage, diungkit menjadi satu gerakan. Nah, saya menemukan itu, oh betul ini Romo pajak. Karena pajak itu kepentingan negara, kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Setelah ketemu, lalu bisa diungkit menjadi gerakan. Nah, saya ingat mulai 2009 bersama teman-teman NGO itu saya mengadvokasi transparansi pajak. Ya ini pelan-pelan nggak berhasil sepenuhnya, tapi apa yang kami tanam 12-13 tahun lalu mulai berbuah. Transparansi, lalu bagaimana perlindungan untuk kelompok berpenghasilan menengah bawah, afirmasi pada upaya mengejar pengemplang. Saya mengadvokasi beberapa kasus perusahaan besar, konglomerasi, dan diintimidasi secara pribadi, keluarga, itu mengalami. Dan saya menemukan, oh disinilah saya ternyata hidup dan harus menghidupi. Jadi kalau sekarang saya ada pada posisi sekarang ini, bagi saya ini cuma implikasi dari apa yang dulu saya lakukan secara tekun, secara terus-menerus. Dan saya meminjam Romo Heri ya. Saya juga menghindari berhenti pada publisitas, itu yang bahaya juga, toksik. Maka saya selalu mencoba menarik diri ketika saya mendapatkan ruang, tetap harus berpikir ini sarana, bukan tujuan saya. Itu membuat saya juga merasa tidak perlu kepikiran atau bingung ketika saya membutuhkan teman atau ruang untuk
menepi, mencari kesunyian gitu, untuk berdiskusi ya. Nah itu yang saya rasa menjadi penting. Dan bagi saya apa yang saya lakukan sekarang, mungkin juga Mbak Kanti ya, kita terpanggil untuk masuk ke posisi publik itu tentu punya tujuan, membawa misi pasti. Dan ini bukan sesuatu yang tidak sengaja, ini pilihan yang sengaja. Barangkali Romo Heri kalau masih hidup juga tidak sepenuhnya percaya pada pilihan saya. Beberapa kali saya berbeda, tapi beliau menyampaikan perbedaan dengan cara yang sangat elegan. Tapi saya yakin inilah cara saya menghidupi. Bahwa mungkin saya tidak berhasil, bahwa saya mungkin tidak bisa mewujudkan apa yang ideal. Dalam refleksi terakhir Romo Heri yang berjudul Kangen itu saya menemukan jawabannya. Cukup saya punya rasa kangen pada Tuhan. Saya tidak muluk-muluk mencari yang ideal, tapi dengan sedikit saja apa yang saya kehendaki itu terjadi, bagi saya itu kegembiraan. Jadi saya rasa nggak muluk-muluk, tapi mumpung sekarang ada ruang, yaitu yang saya ambil. Dan kalau sekarang pun ini saya lakukan, saya selalu ingat bahwa Heri Priyono lah yang mendorong saya, menceburkan saya, dan ini harus saya lakukan dengan sepenuh hati. Ya mudah-mudahan ada hal baik lah dari apa yang saya pilih dan saya lakukan. Itu yang saya rasa penting bagi saya, Bang Aur. Ya, baik Mas Pras. Jadi dalam keterlibatan di ruang publik ini nanti juga untuk Mbak Kanti ya. Dalam keterlibatan di ruang publik itu dualitas atau kontradiksi-kontradiksi macam apa sih yang mungkin dihadapi atau yang sering dijumpai di dalam aktivitas di ruang publik itu, dan apakah kontradiksi-kontradiksi seperti itu justru itu mencerminkan apa yang selalu dikatakan oleh Romo Heri dalam ruang-ruang kuliah ataupun juga dalam tulisan-tulisannya. Silakan Mas. Ya, menurut saya demikian ya. Sebagai misal begini, saya pernah jadi pengamat, ikut watchdog, sangat menikmati. Mbak Kanti juga saya rasa juga pernah di posisi itu kita kan. Bagaimana mengkritik dengan keras, dengan tajam itu menjadi hal yang sangat biasa. Tapi lama-lama saya melihat bukan itu tidak baik, itu sangat baik. Tapi selain persoalan sudut pandang, kita juga perlu memperhatikan persoalan jarak pandang. Melihat dari jarak lebih dekat supaya punya perspektif yang berbeda. Tentu saya temukan. Dalam konteks kepublikan, tugas politik adalah mengambil kebijakan yang berimplikasi pada publik, pada orang banyak. Tugas politisi, pemimpin politik mengambil kebijakan. Tidak mungkin tidak mengambil kebijakan. Bahkan tidak mengambil kebijakan pun itu sebuah kebijakan kan sebenarnya. Nah, saya melihat tidak mungkin realitas itu dibendung atau dihadang, dihalang-halangi. Yang bisa kita lakukan bagaimana kita masuk, ikut bertarung, ikut berinteraksi, dan yang penting adalah secara prinsip, secara pribadi, kita punya pegangan, punya pedoman, punya nilai etis. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting. Tidak punya kepentingan secara personal, tapi kita punya value, kita mengadvokasi. Itu yang saya praktekkan. Saya tidak punya target selain kalau ada hal buruk yang kemungkinan akan terjadi, saya bisa mengurangi itu. Kalau ada kemungkinan hal baik bisa dimasukkan, saya akan berusaha mewujudkan itu. Kuncinya cuma satu. Saya mau terlibat, turun, saya datangi orang-orang itu, siapapun dia, saya jelaskan. Saya ajak ngobrol. Saya beri pertimbangan-pertimbangan. Kalau butuh bantuan, saya akan tawarkan bantuan saya. Sejauh ini saya merasa banyak hal bisa dilakukan. Saya tidak perlu bercerita, karena itu sudah tugas saya. Dan itu bukan suatu yang hebat bagi saya juga. Tapi saya bersyukur, Bang Aur, bahwa dalam momen-momen seperti ini, situasi yang menurut banyak orang tidak ideal, ya. Secara politik, saya punya posisi, situasi sekarang ini sangat tidak ideal. Jelas, banyak hal yang membuat kita kecewa. Tapi kalau berhenti kecewa, saya rasa ya hanya akan membuat sakit hati. Maka saya mencoba apa yang bisa dilakukan, kita lakukan. Kalau nggak sanggup, kita mengajak yang lain untuk melakukan tekanan-tekanan publik. Itu yang mesti kita lakukan. Dan
Ya, saya bersyukur dalam beberapa hal, ada beberapa hal baik yang bisa diwujudkan, banyak PR yang belum bisa dilakukan, tapi sekurang-kurangnya kita sudah mencoba bereksperimen. Dan bagi saya, yang penting sekarang bukan saya atau Mbak Kanti, tapi bagaimana kesadaran ini dimiliki semakin banyak orang, sehingga semakin banyak orang juga mau terlibat. Sangat nggak enak terlibat di urusan publik itu, Bang Alex. Saya sebelum ini sudah menikmati sebagai profesional, saya mendirikan satu usaha kecil-kecilan ya, yang bagi saya sendiri saya sudah cukup mapan gitu, nggak perlu yang lain-lain. Tapi itu saya tinggalkan. Publisitas saya nggak kurang, itu saya tinggalkan. Demi bagi saya ada obsesi yang selalu membuat saya gelisah ya. Kok tega ya? Situasi seperti ini saya malah menjauh atau diam. Nah, saya mau bereksperimen. Kalau gagal, minimal ini kegagalan yang bertanggung jawab gitu loh. Saya udah mencoba gitu. Itu bagi saya eksperimen dan membuat saya ringan. Saya nggak punya target apapun. Bagi saya membantu itu cukup, melayani itu cukup. Saya menjadi jembatan. Kalau ada hasil yang baik, ya anggap saja itu bonus gitu. Itu Bang Alex. Oke. Ya, Mbak Kanti. Saya kira di dalam hidup bernegara itu Mbak Kanti sekarang berperan juga di ruang publik ya. Kontradiksi banyak sekali ya Mbak ya. Dan bagaimana kemudian menghidupi kontradiksi itu? Oh, apakah hal-hal yang disampaikan Romo Heri yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Kanti juga itu sungguh ya dijumpai secara real dalam keseharian di tengah kesibukan di ruang publik. Silakan Mbak. Ya, Romo Heri itu memberikan bekal bagaimana kita tidak terombang-ambing gitu ya. Karena kita di dunia nyata pasti akan diombang-ambing oleh banyak kebenaran, oleh banyak klaim-klaim segala macam gitu. Dulu salah satu kegelisahan saya yang sangat serius saya sampaikan kepada Romo Heri yang saya tidak tahu cara berhenti pada saat itu adalah gini. Romo, saya ini seperti orang sedang tenggelam, seperti orang yang sedang tenggelam di samudra, tapi saya tidak tahu tepian dan tidak tahu dasar. Jadi bagaimana saya bisa berhenti gitu? Bagaimana saya bisa menepi? Bagaimana saya bisa ini? Sedangkan saya tidak tahu mana tepian dan mana dasarnya. Pada saat itu konteksnya saya tidak bisa mengakhiri tesis, tapi saya sudah capek, saya sudah lelah, saya sudah mau mati, begitu-gitulah kira-kira. Terus Romo Heri memberikan cara bagaimana berhenti gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Romo Heri memberikan bekal. Nanti kalau kamu kembali ke dunia realitas, kamu akan selalu dihadapkan pada yang ini benar, yang ini benar, yang ini masuk akal, yang ini juga masuk akal, yang ini wajar, ini juga wajar. Terus bagaimana supaya kamu tidak limbung dan tidak bego di tengah itu? Maka ada dua hal saja gitu yang itu juga. Yang pertama, kamu harus punya jangkar intelektual. Gitu. Yang kedua, kamu harus punya jangkar moral. Jadi punya jangkar intelektual itu kamu bisa berpikir sendiri, punya posisi intelektual ketika ada 100 orang berpendapat berbeda pun tentang hal yang sama, kamu bisa tahu caranya dan kamu punya pegangan secara konseptual. Itu satu. Kemudian yang kedua, itulah gunanya orang terus belajar, orang terus membaca, orang terus diskusi. Jadi semales-malesnya itu ya download artikel jurnal misalnya atau update review buku misalnya, dibaca kapanpun itu soal yang lain, tapi jangan sama sekali tidak membaca misalnya kayak begitu. Kemudian yang kedua, orang itu harus punya jangkar moral, sehingga ketika yang ini merasa bermoral, yang ini juga bermoral, ini segala macam, sehingga kamu bisa berposisi gitu. Kamu tahu bahwa menerima suap itu salah, tapi kamu tidak berani berposisi bahwa saya tidak mau menerima suap.
itu bullshit. Itu hanya selesai di satu tahap gitu ya. Dan itu persis sekarang saya sangat dekat dengan itu. Saya sangat dekat dengan kemungkinan untuk disuap gitu ya. Nah, bekal itu menurut saya sangat apa ya? Ya, itulah yang saya pegang terus-menerus. Bahkan Rosemary selalu bilang, saya tidak perlu memberikan pesan apapun karena kamu sudah tahu apa yang kamu mau cari di tempat itu, apa yang kamu cita-citakan di tempat itu, dan kamu mau ngapain di tempat itu, kamu sudah tahu semuanya. Sehingga kamu tinggal menjalankan saja apa yang menurut kamu baik tadi itu, apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri, apa yang ingin kamu capai, itu saja kamu lakukan. Dan itu pasti kamu sudah setengah mati, sudah jempalitan itu menjalani sehari-harinya gitu ya. Jadi ketika saya sekarang mencium bau-bau ini, kayaknya ada bau-bau uang ini di sini nih gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini kayaknya ada bau-bau nggak beres, ini ada orang mulai awkward gitu ya. Ini kayaknya ada yang nggak beres itu gitu. Nah disitulah saya ingat ya ini gunanya jangkar moral itu di sini nih, gunanya jangkar moral di sini. Kadang-kadang pura-pura naif itu penting juga gitu. Tapi pada titik tertentu orang akan bilang bahwa lu cuma pura-pura naif ya, kayak gitulah kira-kira. Lu cuma pura-pura naif aja, lu cuma pura-pura nggak tahu aja dengan realitas seperti ini, kayak gitu-gitu. Nah, jadi sehari-hari memang ya persis itu yang kemudian dijumpai. Makanya kenapa menurut saya Rosemary itu menjadi sangat dekat dengan keseharian dan membuat saya tidak minder, membuat saya nyaman, karena itu tadi ajaran-ajarannya itu sebenarnya ajaran-ajaran yang sangat serius, ajaran-ajaran yang sangat berat, tetapi kemudian itu menjadi menubuh gitu ya, itu menjadi include dalam keseharian yang tampak harus tetap sederhana gitu. Kita tidak boleh, bahkan dulu ketika saya mau menggunakan istilah yang sedikit filosofis gitu pasti diomel-omelin tuh sama Rosemary. Saya pernah dengan bangga gitu ya menulis ontologically explanatory gitu. Terus Rosemary bilang, wow, gitu kan. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa kamu pinter, itu menunjukkan bahwa kamu nggak berpikir gitu. Karena justru berfilsafat itu adalah bagaimana memegang esensinya, tetapi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang bahkan sangat tidak filosofis, misalnya seperti itu. Tapi juga jadi yang tampak harus sederhana, tampaknya harus sangat luas, sangat fleksibel, tapi dalam level prinsip itu harus sangat kuat, dalam level konseptual itu harus sangat kuat, sehingga kontradiksi-kontradiksi tadi itu sebenarnya juga mewujud dalam bagaimana konsep-konsep yang sulit itu bisa dibahasakan yang mudah. Bagaimana prinsip-prinsip moral yang orang bermoral tapi tidak usah sok moralis gitu loh, gitu. Nggak usah mengkhotbahin orang, nggak usah ini itu segala macam, ya biasa-biasa saja gitu. Tapi bermoral itu ya biasa, tapi tetap ya kalau kamu hakim ya nggak bisa disuap gitu, ya nggak bikin argumen yang ecek-ecek misalnya kayak gitu. Itu sih gitu. Oke, Mas Pras, di room chat kita ada satu pertanyaan panjang. Saya bacakan saja ya. Rosemary tampak tekun menelusuri akar dari neoliberalisme hingga menyuguhkan tentang subjek homo economicus, meski sepertinya menyiratkan juga jalur lain seperti Marxisme yang lebih eksplisit, atau topik sosiologis rent seeking, itu tesisnya di London School of Economics, yang tidak terjerat pada individualisme metodologis. Nah, apakah menurut Mas Pras hal itu berkelindahan dalam pengalaman hidup Rosemary atau konsekuensi yang kemudian diambil karena pertimbangan lain secara pemikiran tentunya? Yang kedua, sejauh berjumpa dengan Rosemary, selain yang sudah disebutkan soal membagi ruang praksis tadi, apakah yang Mas Pras lihat dalam upaya beliau juga mendorong Mas Pras tentunya menelusuri jejak sunyi produksi pengetahuan, baik itu secara metodologis maupun juga pengambilan perspektif secara mandiri.
Silakan Mas Pras. Ini nanti juga sama untuk Mbak Kanti. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus ya, cukup panjang. Saya tentu bertolak dari apa yang dikatakan Romo Heri dan tafsir saya atas apa yang disampaikan dan juga diekspresikan gitu. Bagi saya memang pemikiran-pemikiran atau sikap seperti itu bagian dari perjalanan Romo Heri. Dia terbentuk dari sebuah pengalaman. Dan sejak muda, yang jelas titik balik pemikiran yang sifatnya praksis diperoleh ketika revolusi di Filipina. Ya. Beliau adalah saksi mata sekaligus pelaku yang ikut dalam gerakan-gerakan bawah tanah membangun kesadaran berkonsolidasi. Itu rasanya terus mewarnai cara berpikir dan cara memahami realitas, merespon realitas. Dan kalau kita lihat tidak sulit untuk menemukan jejak itu, misalnya dalam keterlibatan beliau di ISC, termasuk pemikir-pemikir yang dipilih. Beliau kan murid dari Anthony Giddens ya, yang terkenal dengan teori strukturasi. Teori strukturasi yang ingin menjadi jalan keluar dikotomi struktur dan agen. Lalu pemikir-pemikir yang menurut saya beliau suka itu seperti Eric Hobsbawm, sosiolog. Lalu pemikir ekonomi yang disukai, sejarawan ekonomi kan Albert Hirschman. Lalu juga buku textbook ekonomi seperti Herbert Gintis, Samuel Bowles itu kan juga dari pemikiran neo-Marxis. Saya rasa ada kedekatan ideologis, kedekatan rasa dengan pemikiran kiri, Marxisme, tanpa harus menjadi seorang Marxis. Karena bagi saya apapun itu, Romo Heri adalah seorang imam Yesuit yang sama sekali kadang tidak kelihatan seperti imam, dan memang tidak mau kelihatan keromoannya dari sisi tampilan, tetapi dari sisi penghayatan bagi saya itu sangat kentara. Nah, itu yang menurut saya menjawab yang pertama tadi ya, bagaimana ini terbentuk ya, saya rasa karena perjumpaan pengalaman dan pasti preferensi itulah yang kemudian menjadi bagian penting apa yang dilibati secara teoritik. Nah, secara praksis saya masuk ke yang kedua. Jalan sunyi yang paradoksal memang akhirnya. Romo Heri justru tetap berusaha hidup di kesunyian meskipun tinggal di keramaian gitu kan. Yang digeluti kan persoalan sehari-hari. Tapi tetap bisa berjarak dan memberikan respon yang sangat jernih. Isu-isu korupsi, isu intoleransi, itu kan isu-isu publik, isu-isu akar rumput, tetapi didekati dengan pendekatan teoritik yang sangat kuat, sekaligus menuntun para pembaca, audiens untuk seolah-olah dia adalah orang yang juga menghadapi realitas yang sama dan berupaya memikirkan itu. Itu yang bagi saya khas. Tulisan-tulisan di Jakarta Post terutama yang kita ikuti dan di Kompas belakangan itu jelas respon terhadap apa yang terjadi. Nah, saya bertolak dari pengalaman Mbak Kandi tadi. Produksi pengetahuan itu juga merupakan sebuah proyek menghidupi dualitas itu. Tidak mungkin pengetahuan diproduksi di belakang meja sepenuhnya, hanya membuka buku-buku di perpustakaan, tanpa melihat dinamika atau realitas di luar. Tetapi, melulu terlibat di luar, itu juga tidak sepenuhnya bisa menangkap apa yang ada. Karena tetap perlu kita ke kesunyian tadi untuk merefleksikan ini. Nah, itu saya rasa yang menjadi hal yang penting. Nah, Romo Heri menunjukkan secara
metodologis membekali para muridnya untuk bisa berpikir clear, distinct, sekaligus tidak jatuh kepada tadi kesombongan intelektual, tidak jatuh pada eksklusivisme. Bagi saya ini yang saya contoh ya. Yang menarik lagi adalah suatu ketika kami janjian makan, tidak mau saya jemput. Ternyata Romo Heri naik Metro Mini. Terus setelah itu cerita, bilang begini, dulu para rahib kuno itu punya metode namanya ajire kontrak. Meskipun kamu punya mobil, kamu punya kuda terbaik, sesekali tidak perlu kamu naikin. Kita bisa naik bus, kita bisa jalan kaki. Bukan apa-apa, hanya sekedar melatih diri kita, tidak ada kemelekatan, tidak ada ketergantungan pada hal material seperti itu. Nah, bagi saya itu simpel tapi menunjukkan hal yang menarik. Dan Romo Heri itu orang yang seleranya tinggi, meskipun sangat sederhana. Selera terhadap tokoh, terhadap bacaan, terhadap film, musik, makanan itu seleranya tinggi. Terhadap wine itu sangat fasih, beliau menunjukkan mana yang terbaik, yang enak seperti apa. Tetapi beliau pernah ngomong begini, ya itulah untungnya saya sebagai seorang pastor. Saya bisa menikmati banyak hal yang enak, yang baik ini, tanpa saya harus keluar ongkos gitu kan. Itu yang tidak bisa kamu miliki gitu. Nah, jadi tetap beliau bisa menemukan hal seperti itu. Jadi saya rasa itu, dan satu lagi yang menarik, Romo Heri itu sering menelpon saya malam-malam, Bang Alex. Jam 12 telepon rumah berdering, jam 1 malam itu pasti Romo Heri. Itu hanya sekedar begini menanyakan kabar. Gimana kabarmu? Gimana anak-anak? Sehat? Itu berkat saya buat anak-anak. Terus ditutup. Simple, tapi bagi saya itu sangat mengena. Itulah persahabatannya bagi saya. Dan nggak bisa tidur itu orangnya. Iya, itu nggak bisa tidur. Sengin. Itu yang mengajari, akhirnya saya juga belajar seperti itu, bagaimana memperhatikan orang lain dalam kesibukan kita, itu bukan hal yang sulit mestinya, dan harus tetap dilakukan. Nah, bagi saya itu, kalau untuk menjawab yang kedua, memproduksi pengetahuan dengan keterlibatan. Dengan ya dualitas juga, memeluk realitas, tapi juga sekaligus berjarak pada itu. Nah, proyek besar yang belum tuntas bagi saya adalah melahirkan pemikir-pemikir sosial yang selain punya ketajaman intelektualitas, akademik, juga punya daya intuitif yang kuat untuk menangkap dinamika di akar rumput. Itu yang menurut saya khas Romo Heri, dan saya belum menemukan saat ini ada sosok yang bisa menggantikan seperti itu. Begitu Bang Alex. Iya, Mbak Kanti, lanjut Mbak Kanti. Pertanyaan yang sama sebetulnya. Ya, saya harus menjelaskannya gimana ya? Pertanyaannya apa ya, Mas? Pertanyaannya ya soal produksi pengetahuan di tengah realitas yang kontradiktif itu ya. Kalau realitas kita kontradiktif seperti itu kan secara umum atau secara naluri ya, manusia itu kan kerap kali memilih ini atau itu gitu ya, kiri atau kanan, atas atau bawah. Tapi Romo Heri kan justru mengatakan bahwa ya kalau sikap seperti itu ya sulit untuk, maksudnya itu Romo Heri tidak menganjurkan itu. Kalau memilih satu menolak yang lain itu kan berarti tidak menghidupi ketegangan ya. Sementara realitas kita, kenyataan kita adalah ketegangan itu, ini dan itu. Bukan ini atau itu. Nah, dalam situasi yang demikian, mungkinkah pengetahuan itu atau yang tadi ya, secara intelektual dan juga secara moral itu bisa tetap dibangun, ya, bisa tetap dikembangkan, bisa tetap dihidupi, Mbak Kanti? Ya, hampir setiap kali saya mendengarkan Romo Heri mengatakan sesuatu, itu saya selalu bertanya gini, Romo itu dari mana sih? Itu Romo baca siapa itu ngomong kayak begitu gitu. Atau kalau misalnya bikin skema gitu, kok bisa Romo bikin begitu? Atau
membaca artikelnya, saya ingat sekali saya menemukan artikelnya ada 74 atau 78 footnote, tapi di artikel itu tidak ada daftar pustakanya. Kemudian saya tanya, Romo, ini boleh nggak saya minta daftar artikel yang ada daftar pustakanya gitu. Terus saya dikirimlah artikel yang ada daftar pustakanya. Yang ingin saya tahu pada saat itu selalu adalah bagaimana Romo Heri sampai pada titik itu, yang diucapkan atau yang ditulis gitu ya, atau kerangka berpikir yang disampaikan gitu, atau kenapa Romo berpikirnya jadi seperti Kantian begitu di antara banyak filsuf gitu. Nah, selalu pertanyaan saya adalah metode dia mengolah bahan itu loh gitu. Romo itu kan baca tuh banyak banget, merefleksikan banyak hal gitu. Atau kadang-kadang bahkan saya tanya, Romo lagi menggelisahkan apa sekarang? Kayak gitu-gitu. Kemudian bagaimana cara Romo menggelisahkan itu? Atau bahkan kadang-kadang saya tanya, bagaimana caranya Romo membuat keputusan penting dalam situasi-situasi yang ini. Dan beliau selalu bercerita bagaimana proses mengambil keputusan, bagaimana memutuskan untuk mengatakan ini dan bukan ini, dan seterusnya gitu. Jadi saya memang saya tertarik dengan kesimpulan-kesimpulannya, tetapi saya lebih tertarik pada bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu. Itu yang seringkali saya diskusikan dengan Romo Heri. Nah, dari situlah kemudian bisa saya simpulkan sendiri bahwa memang membaca banyak hal, mempertimbangkan banyak hal, tetapi pada titik terakhir ya kemudian ada momen di mana dia memutuskan sendiri gitu. Itulah yang disebut dengan momen metafisik mungkin menurut Romo Heri gitu ya. Itu yang tek gitu ya, udah saya memilih ini dan bukan ini gitu. Saya mengatakan ini dan bukan ini. Nah, pada titik itu menjadi sangat personal. Disitulah sebenarnya ruang sunyi yang untuk memproduksi sesuatu, entah itu pengetahuan, entah itu keputusan, entah itu apapun gitu. Meskipun Romo Heri tidak sampai menjumpai saya ketika saya menjadi hakim. Jadi beliau meninggal itu kan saya belum dilantik yang menjadi hakim. Tapi diskusi bagaimana membuat keputusan segala macam itu sudah saya diskusikan dengan Romo Heri. Bahkan termasuk diskusi saya itu misalnya begini, Romo, bagaimana sih sebenarnya mengukur rasa keadilan gitu? Kan ini adil menurut ini, adil menurut ini, adil menurut ini gitu. Tapi terus kemudian yang adil yang seperti apa gitu ya? Rasa keadilan itu apa sih, Romo? Dan bagaimana kita bisa mengatakan ya inilah yang adil, inilah yang terbaik begitu. Nah, kemudian nanti disitulah diskusinya menjadi ya bagaimana meramu tadi semua itu gitu. Bahkan kata dia, tidak cukup hanya pengetahuan saja, kamu membaca teori hukum, kamu membaca fakta persidangan, kamu membaca jurisprudensi, bahkan orang-orang pengambil keputusan serius itu bahkan dia puasa beberapa hari untuk sampai pada dia yakin pada yes, saya memutuskan ini salah, ini benar, ini harus dihukum sekian, ini harus dihukum sekian gitu. Nah, apa indikatornya bahwa keputusanmu itu adalah yang paling baik menurut kamu adalah ketika setelah kamu memutuskan itu ya sudah selesai gitu. Kamu bisa tidur tenang, kamu sudah enggak ini. Jadi bahkan terakhir misalnya kalau ditanya keputusan apa yang paling pas, yang paling adil buat saya adalah yang membuat saya bisa tidur tenang dibandingkan dengan yang membuat saya ditepuk tanganin orang atau membuat saya dikasih hadiah segala macam gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya bagaimana menempatkan hiruk pikuk, kemudian kapan menempatkan ruang sunyi, kapan sendirian dan kapan harus dengan banyak orang begitu. Kapan bagaimana menghadirkan narasi-narasi yang sangat abstrak, kemudian metafisik tergabung di dalamnya, segala macam itu tumplek-plek begitu, tapi
yang menarik itu kayak tidak itu tetap kejernihan tadi itu tetap kelihatan gitu, tetap muncul, jadi tidak kebalik-balik gitu. Jadi kan bisa saja kita mencampur kayak bubur Manado gitu, tapi kita tetap bisa melihat, oh ini jagung ya, oh ini kangkung ya, oh ini ya gitu ya. Tapi ketika diramu rasanya tetap jadi gitu, tetap enak. Tapi kalau misalnya diambil satu-satu tetap kelihatan gitu. Jadi bukan hilang semuanya gitu. Nah, itu menurut saya kehebatannya Romo Heri ya. Jadi itu tidak sekedar kayak bluffing ya, yang penting mana yang terbaik gitu, mana yang bermanfaat. No, bukan itu gitu. Yang semua tadi tetap harus didistingsi, tapi ketika sudah diramu itu ngeblendnya itu pas. Saya pernah sampai tanya misalnya begini, Romo, saya itu baca buku ya tentang teori keadilan ini ya. Satu ngomong notion of justice, satu ngomong theory of justice, satu ngomong the concept of justice, satu ngomong the idea of justice. Itu sebenarnya tuh sama atau berbeda sih gitu. Itu cuman genit-genitan judul saja, karena sudah satu ngomong the concept, gengsi dong ngomong the concept, saya mau ngomong teori misalnya gitu. Jadi bedanya teori, konsep, notion, idea itu apa gitu. Itu ternyata dijelaskan satu persatu. Notion itu ini Kanti, kalau idea itu ini, kalau teori itu ini, kalau gagasan itu ini, semua dikasih contoh. Saya sampai bingung, bisa beda gitu? Ternyata beda ya. Ya beda gitu. Puas kata dia gitu. Sudah puas itu. Ya. Tapi saya tidak bisa mengulang. Saya catat itu semua gitu. Oh, ternyata beda ya. Kupikir itu cuma genit-genitan orang menulis saja gitu kan. Maksudnya judulnya aja dibikin ini, tapi maksudnya isinya sama-sama aja. Nah, semua itu tetap jernih, semuanya tetap ini, tapi ketika diucapkan itu bisa saja dengan menggunakan yang sederhana. Misalnya kamu jangan sampai ngomong status ontologis dari ini apa sih gitu kan. Di kelas kan kita selalu bilang, Romo Heri selalu bilang, kenapa sih kamu pakai status ontologis? Kenapa nggak bilang definisi saja begitu gitu. Nah, padahal di dunia nyata itu ya kamu alihkan itu menjadi definisi, menjadi istilah-istilah yang gampang gitu. Nah, itu sih menurut saya yang khas dari ajaran Romo Heri ya. Iya. Baik Mbak Kanti. Ada pertanyaan dari Mas Hoirudin di room chat kita. Ini sebetulnya menyambung dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Kanti. Mas Pras bisa merespon ya. Warisan terbesar Romo Heri dalam mengajar seperti apa sih? Terutama sikap beliau dalam menjelaskan filsafat pada murid yang tak memiliki latar belakang filsafat sebelumnya. Nah, menyambung dari Mas Hoirudin ini, saya mau tambahkan juga bahwa boleh dikatakan ketika Romo Heri menjadi memimpin di pasca sarjana, banyak sekali teman-teman yang non S1 filsafat lalu belajar filsafat ya. Banyak sekali, dan Romo Heri tampaknya punya intensi yang besar untuk membawa filsafat itu ke ruang publik, mengajak banyak orang untuk datang berpikir dan berefleksi, lalu disuruh pergi juga ke ruang publik gitu ya. Mas Pras. Ya, saya berterima kasih pada Mas Hoirudin ya, karena ini mengingatkan saya pada apa yang saya pikirkan, tapi ternyata malah tadi belum saya ceritakan. Saya mengambil hampir semua mata kuliah yang diajarkan Romo Heri ya. Dan yang jelas Romo Heri dengan pendekatan dialog ilmu-ilmu, itu kan yang khas disampaikan beliau ya. Kalau filsafat itu ratu dari ilmu, gitu, tentu dia harus bisa berdialog dengan ilmu-ilmu empirik supaya terjadi simbiosis, terjadi refleksi, terjadi pertukaran gagasan, dan ada abstraksi, ada kalau istilah filsafat Aufhebung gitu ya, ada semacam hasil dari sebuah proses dialektika. Dan itu yang menarik menurut saya, karena betul tadi Bang Alex, kami yang dari S1 non filsafat itu sangat terbantu dengan pengalaman. Kami tidak diajari pertama-tama tentang teori-teori filsafat yang berat dan muluk itu, tetapi kami
beritahu dasar-dasar, sekaligus diajak. Kalau dari sudut pandang keilmuan Anda, dan dengan dasar-dasar filsafat ini, bagaimana cara memandang realitas? Apakah ada kebaruan? Nah, itu yang menurut saya khas ya. Dan bagi saya ini, ya mungkin ini penghiburan ya Mbak Kandi ya. Tapi membuat kita lalu menjadi termotivasi, punya kepercayaan diri. Ternyata bisa kita ini belajar filsafat. Aliran Kantian itu kan pengikutnya Kandi, berarti kan gitu. Jadi itu yang khas. Lalu bagaimana proses belajar di kelas dengan pendekatan seminar dan ketat membaca, tetapi juga dituntun, itu penting menurut saya. Saya ingat waktu membaca karya Adam Smith, itu betul-betul buku yang berat gitu ya. Dan bagi saya tidak mudah. Tetapi kita semua dipaksa membaca, lalu yang menarik tidak hanya dibiarkan membaca tanpa arah, tetapi diberi pengantar dan diberi cara menyimpulkan. Jadi diskusi silahkan apapun itu, tetapi diberi pengantar, diberi arah, dan dituntun untuk bisa menyimpulkan dengan baik. Dan sama seperti Mbak Kandi tadi, kuliah Romo Heri adalah kuliah yang membuat orang itu mau mencatat. Saya masih punya, nah ini adalah buku kuliah saya waktu Romo Heri. Ini masih selalu saya bawa karena banyak pointers yang bernas, dan itu menurut saya harus saya tulis, harus saya ingat, dan kalau lupa saya baca lagi. Karena itu isinya daging semua gitu ya. Itu yang membuat saya terkesan dengan cara mengajar seperti itu. Membuat orang dituntun dengan pointer-pointer, dielaborasi. Dan kemudian selalu mengatakan begini ya Mbak Kandi, saya itu bukan filsuf gitu kan. Saya itu bukan filsuf, saya tidak punya kompetensi bicara filsafat, tetapi saya seorang ilmuwan sosial yang memang ingin mendialogkan itu. Tanpa mengurangi menurut saya kecermatan, ketatan membaca. Nah yang terakhir ini menurut saya penting. Ketat dalam berpikir, ketat dalam membaca teks, setia pada metodologi, itu yang menurut saya prinsip. Banyak pemikir yang diambil Romo Heri, saripatinya ya menjadi metode. David Hume itu metodenya seperti ini. Lalu Thomas Hobbes seperti ini. Karena konteks. Nah ini yang menurut saya juga penting, Bang Alex. Romo Heri mengajarkan kita memahami konteks. Kenapa Hobbes dan era di sesudahnya itu berpikir seperti itu? Karena ternyata ada peristiwa tertentu. Sama seperti revolusi sosial, pemikiran sosial. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ada konteks historis tertentu yang melatar belakangi sehingga orang punya pemikiran seperti itu. Contohnya dalam individualisme metodologis ya, bagaimana state of nature itu menjadi cara berpikir pada zamannya, itu tidak lepas dari ilmu fisika yang berkembang sebelumnya, yang lalu mendorong orang itu mempreteli realitas yang ada, lalu mencoba membangun, merekonstruksi lagi dengan menjadi sebuah kerangka teori yang baru. Nah itu hanya bisa kalau ada state of nature. Itu contoh ya yang diajarkan Romo Heri waktu kita belajar civil society misalnya. Itu yang menurut saya penting dan baik dan khas gitu ya. Dan saya belum menemukan saya menemukan ini pada Pak Franky, pada Romo Setio, Pak Franky. Nah banyak yang menyukai itu dan saya rasa baik, tetapi kan tugas kita lalu memetik dari apa yang ditanam dan dipelihara Romo Heri ini bagaimana keberlanjutannya, terutama ketika cuaca akademik yang sekarang ini juga menurut saya merosot ya, dari sisi etik, dari sisi passion itu menurut saya jadi masalah, dan figur-figur seperti ini yang menurut saya penting untuk dihidupkan dari sisi
roh pemikirannya. Itu saya rasa Bang Alex. Mbak Kanti, hal yang sama, Mbak Kanti. Ya, yang khas dari Romahéry itu sebenarnya karena dia bukan hanya mengajar tapi mendidik gitu ya. Ya memang mendidik itu, saya pernah membaca bukunya dia di Kongres Guru kalau nggak salah ya. Judulnya Kembalikan Pendidikan kepada Guru gitu. Nah, guru itu bukan pada saat menyampaikan rumus-rumus kepada murid, tapi guru itu adalah menemani murid menemukan apa yang dia cari, yang artinya itu tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan metodenya begitu. Sehingga dan kekhasan dari Romahéry adalah mengantarkan muridnya sampai mengerti dan bisa mengerti itu ya bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri, sehingga seringkali metode perlakuan dia terhadap masing-masing orang itu bisa berbeda gitu. Meskipun rumus umumnya sama, yang namanya membaca ya harus ketat. Kalau sedang bicara soal mengutip pendapatnya orang ya harus presisi, tidak boleh dicampur adukkan dengan opini atau pembaca atau reader dari orang itu misalnya. Tetapi secara epistemologi itu juga sangat ketat. Bahkan yang paling banyak diajarkan Romahéry itu sebenarnya di balik materi-materi kuliahnya itu adalah selalu epistemologi ya, selalu metode berpikir terutama dialog ilmu. Jadi saya ingat banget waktu kuliah globalisasi pun saya tanya gitu, Romo ini sebenarnya Romo kan mau bicara, mau mengajarkan soal cara bekerjanya ilmu-ilmu sosial, tetapi dengan menggunakan contoh-contoh atau dan momentumnya sama, momentum globalisasi itu. Hari ini ngomong antropologi, besok ngomong tentang sosiologi, besok lusa ngomong tentang geografi, besok lusa lagi ngomong tentang metafisika segala macam gitu. Yes, exactly gitu. Romahéry menyetujui itu, bahwa yang dibalik yang sedang kita diskusikan itu sebenarnya dia sedang mengajarkan cara bekerjanya ilmu-ilmu itu gitu. Dan dari Romahéry lah kemudian kita menjadi tahu otoritas masing-masing ilmu itu apa sih gitu. Bedanya filsafat politik dan ilmu politik dan sosiologi politik dan antropologi politik itu apa? Kita bisa membedakan itu gitu. Bedanya filsafat dengan sosiologi dan antropologi itu apa gitu. Itu bisa tetap kelihatan gitu. Oh, otoritasnya sampai di sini ya. Oh, objeknya di sini. Oh, metodologinya seperti ini dan sebagainya. Tapi kemudian ketika itu berdialog menjadi seperti ini, seperti itu segala macam. Dan dari situ kemudian kita nggak merasa wow, filsafat paling tinggi gitu ya dibandingkan dengan ini, atau yang belajar ilmu politik itu biasanya gini, lu belajar ilmu hukum doang tuh naif, normatif apa kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita sudah ditunjukkan cara bekerjanya ilmu-ilmu tadi itu, kita jadi piawai melihat irisan dan perbedaan, tapi juga sekaligus itu tadi tidak menjadi apa sih istilahnya itu pemuja satu ilmu misalnya gitu. Kita menjadi pemuja satu ilmu kemudian merasa ilmunya lebih tinggi daripada yang lain dan sebagainya. Makanya kenapa Romahéry selalu bilang saya bukan seorang filsuf gitu. Itu kayak merendahkan diri tapi meninggikan mutu gitu nggak sih, aku bilang gitu kan. Mengaku-ngaku bukan filsuf tapi juga nanti sebentar lagi maki-maki filsuf gitu kan. Terus kemudian nanti saya kan cuma seorang guru. Ya tapi sebentar lagi maki-maki ini guru apa segala macam kayak gitu. Nah, itu yang khas. Kemudian yang kedua, Romahéry punya metode yang tidak pernah habis gitu untuk mendidik orang. Cara Romahéry memperlakukan Mas Pras pasti berbeda dengan cara Romahéry memperlakukan saya, misalnya gitu. Tapi itu ya pas saja gitu. Pas saja, dan saya juga tidak tahu itu jangan-jangan feeling aja gitu. Kadang-kadang saya bertanya itu jawabannya terakhir nggak pernah ada jawaban yang menghibur. Saya marah misalnya gini, dunia ini nggak adil gitu ya. Romahéry itu
Kenapa saya tetap dimarah-marahin sih gitu? Gara-gara menulis terus kemudian ada salah ketik gitu. Saya ditelepon dimarah-marahin gitu. Kamu kayak nggak pernah diajarin aja bang bimbung gitu. Bisa-bisanya menulis masih ada kesalahan ketik ambil gitu. Malu-maluin. Dunia nggak adil. Kenapa saya masih mengerjakan tesis? Saya masih menyelesaikan. Kenapa saya masih dimarah-marahin? Itu saya sebut nama-nama orang yang nggak selesai tesisnya itu. Itu dipanggil kenapa gitu. Terus nanti apa situasi lain juga saya bilang, Romo, dunia ini nggak adil banget ya gitu. Terus pada titik tertentu Romo Heri bilang begini, ya memang dunia nggak adil. Terus kamu mau apa? Gitu kan? Terus kamu mau apa? Gitu kan? Terus nanti kamu akan memaki-maki lama-lama. Ya saya akan lama-lama capek memaki-maki, marah-marah gitu ya. Itu tahu jawabannya. Sama sekali nggak menghibur kan? Gitu. Sama sekali nggak menghibur. Terus sampai saya tanya, terus itu kapan adanya Romo kalau gitu? Ya nanti di surga, itu pun kalau jadi ada. Jadi kesel banget nggak sih? Jadi saya yang lagi galau apa gitu dijawab dengan begitu doang gitu. Itu kan kalau surga jadi ada gitu. Terus kalau nggak jadi ada, ya nggak jadi ada keadilan di dunia, di sana juga tidak ada keadilan. Terus mau apa kayak gitu? Terus kamu mau apa? Tetap harus dijalani kan gitu. Jadi dibenturkan pada kenyataan pahit bahwa pertanyaan itu tidak selalu ada jawabannya, sampai pada titik seperti itu pun metode dia mendidik orang gitu. Jadi lu nggak usah manja, semua pertanyaanmu harus terjawab secara memuaskan, secara terhibur. Lu ya memang harus merasakan hidup itu ya pahit hidup itu. Nah, menurut saya didikan yang khas. Saya mengatakan khas karena itu saya dapatkan dari beliau gitu. Yang mungkin saya tidak berani bertanya seperti itu kepada Romo Sudar misalnya gitu ya. Saya tidak berani bertanya begitu kepada dosen-dosen lain begitu. Tapi kalau sama Romo Heri saya berani aja bertanya, bertanya apapun, dan Romo Heri sekali lagi yang khas adalah bersedia menemani orang untuk bertanya apapun, kapanpun, dan kalau kita nggak bertanya, beliau yang akan bertanya, karena ya itulah panggilan dia sebagai guru dan dia menikmati panggilan itu. Oke. Mas Pras, ada pertanyaan dari Mas Irfan di room chat kita ya. Pandangan Romo Heri pada pertumbuhan, tentang pertumbuhan ekonomi bangsa kita, termasuk utang dan pajak, itu terkait dengan kesejahteraan rakyatkah? Bagaimana itu bisa ditanggapi? Silakan Mas Pras. Ya, jawaban saya mungkin bias ya karena posisi saya, tapi saya berusaha objektif. Saya ketika memilih tesis tentang Kalpolanyi itu atas saran Romo Heri. Dulu saya itu pengen menulis tentang filsafat ketuhanan. Tapi kelanjutan buku teologi tadi. Kelanjutan buku yang tidak pernah saya selesaikan sampai sekarang. Romo Heri lalu udah nulis yang konkret saja, yang kira-kira bisa berdampak pada orang banyak. Surga udah ada yang ngurusin katanya kan. Udah nulis yang ini aja. Terus saya dikenalkan pada Polanyi. Setelah itu ya proyek saya dan Romo Heri berdiskusi membaca. Kami baca bareng, saya beli buku-buku loak, dapat di beberapa negara yang Romo Heri belum punya, Romo Heri punya kolega, dicarikan, punya, terus saling bertukar di fotokopi. Kita baca bareng gitu ya. Kalpolanyi seorang sejarawan ekonomi yang punya keterlibatan dan kedekatan ideologi dengan sosialisme, tapi dia bukan Marxis, dia lebih ke Owenian ya, senang dengan atau setuju dengan sosialisme Inggris itu. Nah, yang menarik adalah ya itulah warna pemikiran Romo Heri. Kalau ditanya saat ini tentu beliau bukan orang yang memuja pertumbuhan ekonomi. Tetapi jelas orang yang kalau sering dikatakan saya lebih setuju dengan persoalan distribusi, bukan rekognisi, bukan pengakuan. Jadi cara untuk membuat dunia ini lebih adil, lebih baik ya dengan redistribusi. Dan redistribution of wealth itu adalah esensi dari pajak. Itulah kenapa Romo juga setuju dengan gerakan yang saya pilih dan lakukan, dan dalam banyak hal kita sepakat, kita mengkritik pertumbuhan ekonomi yang abai pada persoalan ekologis, yang hanya jatuh pada angka-angka.
istilah konstitusi versus akuntansi itu kan dari Romo Heri sebenarnya. Dan itu bagi saya penting. Ekonomi bukan hanya hitung-hitungan, bukan hanya angka mestinya, tapi soal manusia, soal hidup. Maka Romo Heri adalah orang yang tekun melacak pemikiran ekonomi dari asal-usulnya, katakanlah dari era Aristoteles, dan menemukan esensi pada polanya itulah ekonomi insani itu menjadi proyek yang mungkin dilakukan. Bagaimana caranya bila tidak melakukan revolusi sosial? Nah, Polanyi mengajarkan atau memberitahukan bagaimana cara mengendalikan kapitalisme. Itu saya rasa di situ saya bersepakat dan belajar di Romo Heri, dan saya sampai sekarang sudah berpikiran itu. Pasar itu bukan sesuatu yang harus ditolak dan dihilangkan, dia adalah bagian dari mode of being, tetapi ketika pasar itu lolos dari masyarakat, dari society, dari etika, itu yang berbahaya. Nah, itu yang harus dilakukan adalah menyuntikkan nilai-nilai moral yang bisa mengendalikan pasar. Nah, itu yang menurut saya esensi. Jadi sudah ketahuan dari situ ya, apa pandangan Romo Heri tentang pertumbuhan ekonomi, tentang kesetaraan, pemerataan itu sangat kuat. Dan bagi saya ini bukan persoalan teoritik, tapi ini persoalan ideologi. Itu yang bagi saya penting. Dan sedikit saja, apa yang saya advokasi dalam undang-undang HPP yang terakhir kemarin itu, saya selalu mengingat warisan pemikiran Romo Heri. Itu selalu terngiang-ngiang. Dan saya membalas budi itu. Ini saya dalam hati saya, Romo, ini tarif pajak untuk orang super kaya itu naik sekarang itu. Dan untuk UKM, untuk orang-orang penghasilan rendah itu kita beri perlindungan. Itu kan bagian dari apa yang Anda ajarkan tentang bagaimana redistribusi terjadi. Gitu kan. Tentu ini tidak ideal, tetapi menjadikan ide ini sebagai kebijakan formal bagi saya juga sebuah pencapaian gitu loh. Di saat seolah-olah tidak ada dukungan apapun kan, secara politik, secara perspektif oligarki kan tidak mungkin seolah-olah mendesakkan ide seperti ini. Tapi bisa loh ternyata. Nah di sini saya ingin memotivasi, yuk kita ini bisa loh sebenarnya kalau mau mengadvokasi, tinggal strateginya yang perlu kita pikirkan, caranya kita pikirkan. Itu yang menurut saya kita harus belajar dari apa yang diwariskan oleh Romo Heri, Bang Alex. Ya, oke, makasih Mas Pras. Mbak Kanti, saya sebetulnya pertanyaan itu ke persoalan pertumbuhan ekonomi ya, tetapi saya ingin menggeser pertanyaan ini ke masalah hukum. Tentu hukum ini juga berurusan juga dengan mungkin pertumbuhan ekonomi, atau Mbak Kanti boleh memberi tanggapan terkait dengan korupsi misalnya ya. Romo Heri sangat-sangat perhatian pada masalah korupsi ya. Mbak Kanti. Ya, saya bersyukur ya, cukup intensif ketika Romo Heri memberi terakhir-terakhir concern pada isu korupsi, mulai dari pernah sama Mas Pras, sama-sama di Bappenas, dengerin Romo Heri jadi narasumber di situ, kemudian ke satu pertemuan internasional, kemudian juga memberikan beberapa kali jadi narasumber di KPK gitu ya. Terus kemudian dan Romo Heri itu banyak sekali, beliau sangat dekat dengan isu korupsi secara praktis itu ketika banyak menemani KPK. Baik mulai dari jadi reviewernya jurnal di KPK, kemudian jadi narasumber terakhir-terakhir itu kan hampir semua masing-masing divisi itu mengundang Romo Heri menjadi narasumber, mulai dari Dewan Pengawas, kemudian bagian hukum, kemudian bagian litbang, bagian ini, semua jatuh cinta gitu. Ketika pertama kali diskusi, terus kemudian setelah itu jatuh cinta pada datang sendiri, kemudian mengundang sendiri segala macam. Nah, dari situlah kemudian Romo Heri semakin merasakan masuk ke dalam isu itu. Awalnya Romo Heri itu kan sangat sinis gitu ya dengan isu hukum gitu, sangat sinis gitu. Bahkan terus kemudian ketika masuk ke isu korupsi itu
akhirnya dan awak juga Romo Heri begini, sebelum bicara itu saya pernah tanya ke Romo Heri soal situasi politik saat ini, gitu. Meskipun itu sangat minor dalam diskusi kami. Gitu. Saya mendapatkan istilah bahwa rezim ini adalah rezim yang sangat anti intelektual itu dari Romo Heri. Nah, selanjutnya tahu sendirilah gimana mikirnya kayak gitu. Jadi jangan berharap memang di rezim ini kita akan bisa ngomong tentang argumentasi intelektual yang mendasari satu kebijakan atau satu keputusan gitu. Tapi rezim ini betul-betul real politik gitu jadi real politik itu yang rentangnya antara 4 sampai 6 saja, bukan antara 0 sampai 10. Jadi 4-6 itu naiknya maksimal jadi 6, turun lagi 5, turun lagi 4, naik lagi jadi 6, tapi nggak pernah jadi 7 gitu, nggak pernah jadi 8, nggak pernah jadi 0 juga gitu. Jadi rentangnya antara itu aja. Dan saya yakin Romo Heri menjadi teman banyak orang seperti Mas Pras itu pasti banyak yang setiap hari datang gitu ya, satu ngomong tentang pajak, satu besok lagi Romo saya mau cari inspirasi tentang desa misalnya gitu ya, besok lagi datang lagi soal KPK, besok lagi datang soal apa lagi gitu. Itu kebetulan saya bagian yang datang selalu bicara soal isu korupsi gitu. Nah, dari perjumpaan dan masuknya Romo Heri ke isu korupsi, memang beliau kemudian ketika mau berangkat ke Mahkamah Konstitusi untuk menjadi ahli itu, Romo Heri sudah bilang begini, Kanti, sorry ya, nanti pendapat saya pasti bias nih gitu dalam melihat undang-undang ini gitu. Saya sudah deg-degan ini, Romo mau bias apa? Nanti menjadi ahli di MK terus kemudian biasnya bias apa? Saya harus tahu dulu ini gitu kan. Saya harus tahu dulu Romo biasnya apa. Biasnya adalah undang-undang ini brengsek gitu. Syukur alhamdulillah. Saya bilang gitu, syukur alhamdulillah posisi Romo melihat undang-undang KPK ini brengsek gitu kan. Ini brengsek memang, ini mau DPR mau presiden sama aja brengsek, marah-marah semuanya ketika sudah membaca satu persatu pasal-pasal di undang-undang KPK itu ya. Makanya itu yang kemudian membuat Romo Heri ya saya harus mau menjadi ahli di KPK gitu. Nah, jadi ya bagaimana Romo Heri melihat persoalan situasi politik, saya belajar dari bagaimana dia melihat dari isu korupsi, karena itulah yang sehari-hari saya mendiskusikan dengan beliau ya, bukan hanya di buku tapi juga di keseharian gitu. Jadi kemudian saya bisa diskusi sehari-hari gitu. Bahkan kadang-kadang gitu tiba-tiba Romo Heri bilang begini, Firly gimana Firly kabarnya? Kayak gitu-gitulah misalnya kayak gitu-gitu. Ledek-ledekannya itu jadi sudah kayak begitu gitu. Jadi itulah menurut saya justru lagi-lagi Romo Heri itu selalu dekat dengan persoalan terkini ya, dari diskusi dengan murid-muridnya begitu, selalu dapat update dari informasi yang paling off the record, tapi itu sekaligus itulah yang membuat Romo Heri memproduksi pengetahuan buat dirinya, yang kemudian itu juga menjadi inspirasi gitu buat si muridnya tadi lagi gitu kan. Jadi Mas Pras saya yakin sama dengan saya yang tiba-tiba telepon gitu, Romo saya stuck nih, saya butuh inspirasi gitu ya. Saya suka begitu tuh, Romo saya mau kulaan inspirasi gitu misalnya. Oke, kapan kamu mau datang gitu. Datang itu saya jam 8 malam gitu datang ke Kanisius. Sudah, pokoknya saya datang membawa catatan, membawa buku, membawa pulpen, kemudian modal pertanyaan. Jadi kamu gelisah apa? Nanti orangnya ngomong sedikit cantik. Saya tulis saja. Kalau saya sudah senyum-senyum, nah kamu berarti sudah puas ini. Sudah puas itu ternyata sudah jam 12 malam, sudah setengah 1 malam gitu ya. Terus oke, kalau kamu sudah puas, kamu sudah dapat sesuatu, untuk besok kamu bangun tidur dan kembali ke dunia nyatamu yang menyebalkan itu, berarti sudah cukup lah, kayak gitu. Itulah menurut saya lagi-lagi kita tidak pernah ditinggalkan ya, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Romo Heri, kita tetap bisa bertanya kapanpun karena ya memang dia menempatkan dirinya sebagai guru sampai kapanpun. Dan yang bahkan saya dengan sangat ekstrim, saya pernah bilang ke Romo Heri begini,
Romo saya nobatkan sebagai guru saya seumur hidup. Jadi bukannya saya yang dibaiat menjadi murid ya, tapi saya yang membaiat. Saya yang menyatakan sejak sekarang saya nyatakan Romo adalah guru saya seumur hidup. Kata dia, oh my God, di mana-mana itu yang ada ya murid gitu ya dibaiat sama guru. Ini adalah guru dibaiat sama murid gitu. Nah, jadi ya itu. Ya, baik. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Saya mau buka mic, open mic kepada teman-teman. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand. Silakan, teman-teman. Oke, kalau oke sambil menunggu mungkin ada yang raise hand. Ada satu sebetulnya pertanyaan dari saya yang tadi sudah saya sampaikan tapi mungkin belum dijawab gitu ya atau belum di-sharingkan. Romo Heri ini kan orang yang sangat getol mengajak orang untuk studi filsafat ya, belajar filsafat. Padahal kita tahu ya belajar filsafat itu untuk apa sih? Kalau istilah di Dirkara itu STF itu sekolah tanpa faedah itu ya. Tapi Romo Heri getol sekali mengajak orang untuk berfilsafat dan seperti yang saya katakan tadi, teman-teman S2 itu sejak Romo Heri mengkoordinir program Pascasarjana, nyaris banyak sekali teman-teman yang non S1 filsafat itu belajar di situ. Nah, dari pengalaman Mas Pras, Mbak Kati sebetulnya Romo Heri itu sendiri punya mimpi apa sih tentang filsafat ini? Mas Pras. Ya, saya rasa obsesi Romo Heri adalah tadi dialog ilmu-ilmu ya. Tetap Romo Heri melihat kelebihan-kelebihan pada ilmu empirik. Sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Tetapi juga sekaligus mengetahui keterbatasannya. Jadi tetap ada partisi antara ilmu empirik dengan filsafat, namun keduanya bukan mustahil untuk didialogkan. Karena akan saling belajar, saling menguatkan, saling meneguhkan, lalu bisa muncul ya kebaruan, inspirasi, dan lain-lain. Dan sejauh yang saya pahami, ini juga testimoni Romo Heri secara pribadi beliau pasti juga dididik dalam tradisi filsafat dan juga belajar ilmu sosial dan menemukan tegangan antara dua metode, dua ilmu itu yang menjadi sesuatu yang produktif. Saya rasa itu yang ingin dibangun dan saya juga menemukan dari pemikir-pemikir yang dijadikan rujukan itu hampir semua adalah orang yang dididik dalam tradisi filsafat, tetapi juga sekaligus orang yang kuat dalam tradisi keilmuan empirik. Kalau dalam istilah Isaiah Berlin itu, ada tipe intelektual yang hedgehog atau fox, gitu kan, tipe rubah atau tipe landak. Gitu. Saya rasa ada kelebihan, ada kekurangan dari dua tipe itu. Menjadi ensiklopedis itu baik, tetapi tidak mendalam. Menjadi spesialis itu baik, tetapi mungkin tidak mengerti gambar besarnya. Nah, itu yang saya rasa mau ditawarkan Romo Heri. Maka itu kan ada dalam, setahu saya tagline-nya STF ya, di dalam, saya lupa persisnya, tapi kira-kira begini, hidup di permukaan secara mendalam, katakanlah kan begitu kan yang sering dituliskan, atau menawarkan kedalaman, nah, begitu. Itu kan sangat ekspresif dari sisi dua hal itu. Saya rasa itu, Kang Alex. Iya, Mbak Kanti. Kalau saya merasa begini, itu adalah cara yang paling realistis untuk Romo Heri berbuat sesuatu, mengubah keadaan supaya menjadi lebih baik gitu ya. Orang dengan standar pengetahuan, standar moral, standar intelektual maupun spiritual yang seperti itu kan tahu yang tinggi gitu ya. Kemudian ketika melihat realitas itu sangat jomplang itu kan sangat gelisah gitu.
tapi bisa berbuat apa gitu. Nah, menurut saya Romo Heri memilih cara bukan dia sendiri yang berbuat sesuatu karena itu tidak mungkin bisa mengubah banyak hal gitu, tapi caranya adalah dengan mentraining banyak orang di masing-masing bidang tadi itu begitu. Sehingga makanya kenapa menurut saya selalu memberi perhatian lebih justru kepada praktisi-praktisi yang memang dia sudah punya kehidupan di dunia nyata gitu. Karena kemudian ya orang itulah yang akan berbuat sesuatu. Dia sudah punya bekal, dia tahu kolamnya, buruknya di mana, baiknya seperti apa, dan dia akan berbuat sesuatu di situ. Gitu. Jadi dunia ini akan lebih baik, negara ini akan lebih baik kalau di setiap bidang itu ada orang-orang yang terdidik dalam tanda kutip gitu. Jadi dulu Romo Heri pernah bilang begini, saya diundang dalam konferensi internasional aktivis gitu. Itu isinya demonstran semua. Satu ruangan itu ratusan orang, itu isinya demonstran semua. Tapi ketika saya mendengarkan pertanyaan dari peserta, kesimpulan saya cuma satu. Aktivisme harus belajar logika. Gitulah kira-kira gitu. Jadi dari situlah kemudian ya itu dunia kamu sudah jadi gitu. Tapi kamu perlu dipertajam, kamu perlu di ini. Dan Romo Heri mengambil peran itu gitu. Jadi ketika dan itu menurut saya proyek yang sangat ambisius karena ingin berbuat sesuatu di banyak hal, tetapi juga sekaligus dengan sadar memilih cara yang paling realistis, yang menemani orang-orang yang memang sudah punya dunia keterlibatan dan tidak berhenti menemani itu. Oleh karena itu caranya ya dididik dulu gitu ya, dididik secara formal, terus setelah itu ditemani gitu. Karena kalau tidak dididik dulu secara formal misalnya, ya akan susah untuk menemani dia berikutnya, itu akan susah begitu. Sehingga bahkan semakin lama kan juga semakin sedikit gitu. Bahkan Romo Heri kan tidak terobsesi untuk pada akhirnya harus semua dalam tanda kutip tahan ya dengan metodenya dia segala macam. Tapi dengan sedikit orang itu dan intensif itu menurut saya itu adalah itu lebih realistis, tapi juga sekaligus lebih hasilnya lebih bisa dilihat gitu. Saya pernah diskusi juga, Romo Heri selalu ngomel-ngomel kalau mengisi jadi pembicara di extension course misalnya, atau di diskusi pesertanya cair gitu. Pesertanya cair yang orang bisa tanya apapun, liar pertanyaannya, yang itu setelah ngomong juga nggak jadi apa-apa gitu. Tapi dibandingkan dengan itu tadi yang Romo saya untuk inspirasi bisa 4 jam, bisa 3 jam ngomong hanya dengan satu orang gitu. Dan itu menurut saya kok merasa Romo Heri lebih menikmati itu karena dia merasa ada gunanya saya ngomong dengan orang ini gitu. Ada gunanya saya ngomong dengan orang ini dibandingkan dengan saya ngomong di depan 100 orang yang entah itu jadi apa gitu. Entah itu orang cuma cari penghiburan saja karena capek di rumah, capek kerja atau apa, tapi itu enggak jadi apa-apa gitu. Nah, sekali lagi kenapa sangat berminat menarik orang-orang awam dalam tanda kutip ya. Itu ya menurut saya karena itu gitu, karena sebagai orang yang sangat gelisah dengan realitas sosial dan merasa harus berbuat sesuatu, Romo Heri memilih cara itulah yang paling realistis untuk dilakukan. Sehingga nanti kalau di dunia ekonomi ada orang yang pernah dia didik, di dunia hukum ada, di dunia kesehatan ada, di dunia perbankan ada, insya Allah ini akan lebih baik dibandingkan dengan seandainya itu tidak ada orang yang sama sekali pernah tersentuh oleh pendidikan yang quote and quote agak benar. Oke, saya ingin kembali ke masalah dualitas, Mas Pras, Mbak Kanti. Menghidupi ketegangan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi di era ini ya.
Menghidupi ketegangan itu kan bukan orang akan lebih mudah memilih satu ekstrim ya. Saya nggak tahu apakah di ekstrim yang dipilih itu juga ada ketegangan atau tidak. Itu nanti harus dicek lagi. Tetapi poin yang mau saya katakan adalah menghidupi ketegangan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ini justru yang terus-menerus dipompa oleh Romo Heri gitu ya. Nah, pernah nggak dia secara eksplisit mengatakan supaya kamu bisa, apa sih yang harus dilakukan supaya ya bisa menghidupi ketegangan itu? Mungkin Romo Heri pernah semacam memberi tips-tips praktis kah atau apa gitu ya, Mas Pras? Ya, mungkin tidak eksplisit, tapi kalau dalam beberapa kesempatan saya tangkap kira-kira begini. Yang jelas, ini mengambil analogi inkarnasi tadi ya. Romo mengatakan begini, untuk memahami yang ontologis itu harus melalui jalan etis. Untuk memahami Tuhan yang tidak kita kenal, gitu kan? Kita mengenal Tuhan dari orang-orang baik yang melakukan kebaikan atas nama yang tidak kita kenal tadi. Jadi tidak perlu khawatir apa yang kita lakukan mungkin tidak ideal, tidak akan berhasil, tidak mencapai tujuan secara sempurna. Tapi justru disitulah pemahaman kita. Dunia itu seperti ini, semrawut, silang sengkarut, gitu kan, kusut. Ya nggak apa-apa, itu realitas. Tapi bagaimana cara kita menghidupi, itu yang membedakan sebenarnya. Kalau dalam istilahnya ya, larut tetapi tidak hanyut. Ya kan, kalau orang Jawa bilang, ngeli nanging ora keli. Jadi kita bukan mengikuti arus, tetapi tidak melawan arus itu. Supaya apa? Agar bisa membaur. Nah, itu yang menurut saya dualitas yang sejati ya. Kita tahu batas. Kita tahu ada ranjau, ada masalah di sana. Kita tahu kapan harus masuk, kapan harus meninggalkan itu. Itu bagi saya metode yang ditawarkan supaya ya ini tidak menjanjikan hasil baik, hasil sempurna, hasil yang sukses, tetapi setidak-tidaknya cara kita merespon realitas itu menentukan siapa kita. Itu yang menurut saya lalu menjadi penting karena masuk wilayah makna ya, Bang Alex ya. Dan itulah manusia kan, ketika dia bisa berjarak dari realitas sekaligus bisa mengambil makna. Itu. Ya. Baik, Mbak Kanti. Ya, menurut saya memang itu adalah cara hidup yang sebenarnya justru sekali lagi paling realistis ya. Karena begini, saya selalu tanya juga, Romo kenapa sih nggak milih yang gampang aja gitu? Kenapa sih? Bahkan dulu saya sempat ditanya begini ketika sudah selesai tesis, saya ditanya, kamu udah selesai tesis, sekarang saya mau tanya, apa pengalaman kamu atau apa catatan kamu belajar di STF di bawah bimbingan saya? Saya bilang lebay. Kok bisa gitu? Iya itu teman saya itu loh, Romo sekolah S2 itu 1 tahun lulus LLM, terus sudah bisa nakut-nakutin orang. Terus sedangkan saya S2 tuh 5 tahun coba, kurang lebay apa? Terus masih salah lagi ini itu gitu. Lebay. Kenapa harus rumit gitu sih hidup? Saya nggak jadi filsuf juga, ini juga gitu. Nah, apa yang saya mau katakan adalah Romo Heri selalu bilang, siapa bilang hidup itu mudah gitu? Atau kamu mau hidup itu dunia, bahkan di luar itu ya ada tuh politisi yang dobos saja tuh juga hidup gitu loh gitu, yang cuman ngomong nggak jelas dobos atau pungut sana pungut sini, bluffing sana bluffing sini, itu hidup saja gitu ya. Terus apa bedanya dengan monyet kata dia? Kalau begitu juga hidup ya, terus bedanya dengan monyet apa gitu. Tapi juga yang kedua begini, yang namanya
tidak mudah itu indah, itu menyenangkan, itulah kira-kira. Jadi itulah seninya menjalani hidup itu ya ketika mempadu-padankan satu dengan yang lain, memikirkan ini, memikirkan itu, tidak menyederhanakan cara berpikir, tetapi menyederhanakan cara menyampaikan. Itu seni, gitulah gitu. Itulah seninya. Kalau misalnya nggak mau menjalani hidup yang berseni seperti itu dengan seni seperti itu ya bisa-bisa saja, tapi ya untuk apa kayak gitu. Sehingga dan bagaimana cara mengajarinya, selalu bilang itu nggak instan ya, dan juga tidak ada formulanya. Ketika saya sudah selesai menyusun proposal, misalnya pergagasan kamu sudah selesai, tapi cara kamu menulis masih culun. Naik lagi, tulis. Besok lagi dia bilang, kamu masih bisa kok dinaikin lagi gitu, naikin lagi, berpikir lebih keras, jangan manja, sampai 7 kali atau berapa kali itu sudah selesai gagasan sampai ujian itu 7 kali gitu. Lama-lama terus Rosemary bilang, kamu cari perkara yang memang urusan dengan saya gitu. Nah, tapi sekali lagi membiasakan tidak menyederhanakan masalah itu juga justru paling realistis, karena bukan hanya menyulit-nyulitkan ya, tapi justru itulah yang paling masuk akal. Coba misalnya itu juga yang diajarkan di mata kuliah etika spesialistik kan. Bagaimana menerapkan satu prinsip etik tadi itu di tengah realitas itu ya tidak plek-ketiplek normanya begini, realitasnya begini, kemudian dicocokin gitu kan, nggak bisa begitu. Karena dalam hidup ya nggak seperti itu. Jadi lagi-lagi Rosemary itu justru mengajarkan bagaimana hidup yang paling realistis. Yang paling realistis itu pasti nggak ekstrem ini, nggak ekstrem ini. Hidup yang realistis itu pasti harus merangkul semuanya, tapi rangkulannya juga harus pas. Jadi seninya itu adalah justru ketika membuat formula baru yang pas tadi itu gitu, yang ada muatan moral tapi yang nggak sok moralis, ada muatan filosofis tapi yang nggak sok pinter gitu ya, ada muatan metafisik tapi ya nggak dukun gitu. Tapi itu kan tidak mudah, tapi juga berseni, tapi juga menyenangkan. Lama-lama itu menjadi hidup itu jadi menyenangkan gitu lah kira-kira, karena justru karena tidak mudah tadi itu jadi menyenangkan. Itu sih. Masih di mute, Bang Alek. Ya, waktu juga yang menyudahi pertemuan atau obrolan kita menggali pemikiran-pemikiran Romo Heri. Sebetulnya kita masih menanti ya karya-karya dia yang lain yang belum dibukukan. Ada cukup banyak naskah-naskah sebetulnya yang mungkin sedang dalam penggarapan untuk diterbitkan, ya, terutama filsafat ekonomi yang juga dihubungkan dengan filsafat politik, globalisasi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dari rumah induknya di Yesuit mungkin akan melakukan itu supaya kita bisa mendapatkan warisan intelektual yang bisa kita pelajari selain catatan-catatan pribadi masing-masing mahasiswanya ya. Oke. Saya hanya mungkin akan mengambil 1-2 kalimat sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini, bahwa dualitas itu ya berarti kita memeluk realitas dengan segala kontradiksi di dalamnya, terlibat sekaligus berjarak, dan inilah hidup sesungguhnya yang kita jalankan, baik itu sebagai orang-orang yang terlibat dalam ruang publik seperti Mas Pras dan Mbak Kanti, ataupun juga mungkin teman-teman semua, kita semua yang ada di sini yang terlibat dalam bidang hidup kita masing-masing. Dan saya kira secara filosofis dan juga secara keilmuan, filsafat dan ilmu-ilmu empirik itu ya saling menyangga satu sama lain ya. Seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi kita mempunyai data-data empirik, kajian-kajian empirik, tetapi di sisi lain juga kita bisa memberi daging atau memberi makna pada yang empirik itu, dan itulah yang menginspirasi hidup kita masing-masing. Terima kasih, dan sesi kita pada malam hari ini dan juga sesi-sesi kita kemarin dan
selanjutnya ini mendapat support besar dari media partner kita, Kompas ID dan Mojok.co. Terima kasih untuk dua media ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke host kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembali ke Mas Yogi mungkin. Silakan Mas Yogi Timor. Ya, terima kasih banyak Bang Alex, dan terima kasih juga kepada dua pemateri yang sudah memberikan kuliah yang cukup dalam pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan berbagai macam seri pada agenda Filofest ID 2021 dari pagi hingga malam hari ini ya. Mas Yogi, Mas Yogi saya potong sebentar. Ada tiga penanya kita yang bisa masuk di dalam ini ya, kuis kita ya. Ada betul. Ada Bona Hasan, Khairuddin dan Mas Irfan ya. Tolong nomor WA-nya bisa diketik di room chat jalur pribadi ke saya supaya saya sampaikan ke panitia. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Yogi. Ya, terima kasih kembali Bang Alex, dan terima kasih juga untuk beberapa penanya tadi yang sudah disebutkan ya. Teman-teman, beragam acara Filofest tidak berakhir pada hari ini saja. Untuk beberapa hari ke depan dan sampai hari Sabtu akan ada beragam rangkaian kegiatan yang tidak kalah menarik juga. Jadi untuk teman-teman diharapkan untuk terus menyaksikan kegiatan Filofest ini ya. Untuk malam hari ini kita sudahi sampai sini saja teman-teman. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga untuk Mojok dan Kompas yang sudah menjadi media partner kita pada penyelenggaraan acara Filofest ID 2021 ini. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam.